Terima kasih atas informasinya. Kita akan belajar pasal terakhir dari tulisan Yohanes ya. Kita akan belajar bagaimana komunitas yang baik, komunitas yang benar di hadapan Allah. Sebetulnya ini harus kita baca semua, 3 Yohanes 1 sampai 15, tapi kita fokus sama pasal ayat 5 sampai 12 saja. 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 12. Silakan, Pak. 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 12. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Oke, terima kasih. Dalam surat 3 Yohanes ini, Yohanes memberi nasihat kepada Gaius dalam hidup berjemaat. Ya, ada pujian karena bertindak tepat dengan menolong saudara-saudara seiman yang melakukan pelayanan. Jadi Gaius ini melakukan tindakan yang tepat, mendukung, mensupport pelayanan gitu ya. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi siapa lagi yang menopang pelayanan kalau bukan saudara-saudara seiman? Tidak mungkin pelayanan ditopang oleh orang yang tidak seiman. Ya. Inilah yang disebut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi ya, pemberian kita itu untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk Tuhan. Ya memang nilainya untuk Tuhan, tapi kita memberi persembahan itu untuk pekerjaan Tuhannya. Kalau Tuhan nggak butuh uang kan? Untuk pekerjaan Tuhannya, ya mendukung pengembangan karya keselamatan. Semakin presisi persembahan digunakan untuk karya keselamatan itu semakin mulia, semakin baik. Ya, bukan untuk kemegahan gedung yang akhirnya dimiliki Bapak pendeta, Bapak gembala. Bukan nggak boleh ya gembala punya gereja, tetapi semangatnya apa? Semangat memberi persembahan itu untuk menopang karya keselamatan atau besarin denominasi, besarin gedung. Ini kan ambisi pribadi. Ya, orang masuk gereja tidak bisa selamat loh. Orang bisa selamat kalau mendengar pengajaran.
Itu maksudnya. Ya, bukan berarti tidak boleh bangun gedung, silahkan, tetapi itu bukan yang utama. Sebaliknya, Yohanes juga berpesan agar jangan ikut dalam perkara yang jahat. Ya, saudaraku yang kekasih, jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tanda orang melihat Allah itu berbuat baik. Jadi melihat bukan melihat mata langsung ya, tidak ada seorang pun yang melihat Allah, gitu maksudnya. Anak Allah yang menyatakan. Maksudnya apa? Kamu bisa melihat Allah juga seperti anak Allah jika kamu melakukan seperti yang anak Allah lakukan. Itu sama-sama melihat, gitu maksudnya. Ya. Kamu disebut mengenal Allah, melihat Allah, memahami Allah. Jika kita melakukan firman-Nya. Ya. Bukan debat teologi. Bukan, tetapi melakukan, gitu ya. Satu di beberapa gereja di bawah pengawasan Yohanes ini sedang mengalami sengketa penggembalaan. Ya. Ada seorang bernama Diotrephes di jemaat itu ya, tampaknya uskup lokal atau seseorang yang bercita-cita jadi uskup gitu ya, telah dengan keras menentang pelayanan Yohanes gitu ya. Diotrephes ini memerintah atas gereja, dia menentang otoritas Yohanes dan melarang datangnya utusan dari Yohanes. Melarang datang. Gitu ya. Ada utusan dari Yohanes datang, mungkin mau pelayanan, jangan ditemui. Jangan ditemui, jangan disambut. Jok dianggap. Nah, seperti itu, ya. Jadi ada masalah di jemaat yang dituju oleh surat 3 Yohanes ini. Sikap yang baik dipuji, gitu, mendukung pelayanan, ada sikap yang dikatakan jahat, dengan menghasut, dengan mencegah orang-orang bersekutu, bertemu. Itu sikap yang jahat. Jadi ada pesan buat gereja kita, buat kita sekarang sebagai jemaat. Yang pertama, mendukung segala hal yang dapat memperbesar karya keselamatan. Ya. Yang kedua, menolak segala upaya perpecahan jemaat karena ambisi pribadi. Bapak Ibu, dua hal ini penting. Anda harus punya kasih, Anda harus punya kerinduan mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya, dan harus punya juga kepekaan untuk menolak segala upaya perpecahan jemaat karena ambisi pribadi. Ambisi pribadi itu belum tentu mau jadi gembala ya, belum tentu. Tetapi menimbulkan perpecahan. Gitu ya. Ngiming-ngiming, apa ngiming-ngiming? Mempersuasi jemaat gereja lain untuk ke sini. Itu juga enggak benar kan? Bukan enggak boleh orang pindah gereja, ya silahkan, tetapi biarlah itu dari keinginan sendiri, dari pengertiannya sendiri, dengan kesadarannya sendiri. Kita cukup menjelaskan gereja kita seperti ini, ajarannya seperti ini, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi biarlah orang punya kerinduan untuk
bergabung sendiri. Jangan pernah punya niat untuk memecah sebuah gereja, menghancurkan sebuah gereja dengan iming-iming duit. Apalagi kalau sampai ya pendetanya ngajar, ayo Bapak Ibu cari jiwa. Ngomong ke anak-anak sekolah minggu atau pemuda, ayo anak-anak ajak teman-temannya ke sini. Nanti kalau mau gabung, 1 jiwa 10.000, 1 jiwa 100.000. Ada kan cara kayak gitu. Ayo gabung kita, nanti tak kasih ini, tak kasih itu. Itu cara yang jahat. Ini cara ndak mutu. Seharusnya orang bergabung komunitas ini, bergabung di gereja ini, karena melihat di gereja itu ada kasih. Di gereja itu ada pengajaran yang benar. Di gereja itu ada persekutuan yang erat, saling memperhatikan. Bukan iming-iming duit. Ada gereja-gereja kayak gitu, caranya kayak gitu. Diperhatikan, lama-lama ayo ke gerejaku yuk. Nah itu. Kita bukan mau pelit ya, tetapi kalau kita memberi dengan tidak tulus, dengan ngajak orang ke sini, kita memberi dengan ngajak orang ke sini, hanya dengan iming-iming sembako lah, iming-iming duit lah. Gereja ini berarti tidak punya ketulusan. Tidak tulus, bantu-bantu aja. Ya, bantu-bantu aja. Perkara yang dibantu tidak mau datang, ya sudah, ya sudahlah. Itu belajar tulus loh. Ya kan? Setiap jemaat harus mendukung karya keselamatan tanpa harus ikut menghasut orang lain demi ego pribadi. Kalau pendeta ini dulunya marketing Bapak Ibu, idenya banyak sekali kan. Ya, sebelum jadi pendeta jadi sales, jadi marketing gitu. Wah idenya banyak, jadi jadi pengusaha di marketplace, idenya banyak aja. Banyak cara untuk mendatangkan jemaat. Gitu ya. Dan merebut jemaat dari gereja lain. Itu kan paling mudah kan. Ya, apalagi yang gereja-gereja punya modal besar. Panggil bintang film, artis, suruh kesaksian. Berulang kali dipersuasi, nyaman kan? Di sini aja Bu jemaatnya, berjemaat di sini aja. Apakah itu menawarkan kasih Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Itu menawarkan apa? Entertainment. Gereja yang benar adalah gereja yang menyuarakan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu biasanya menyakitkan. Bukan yang menyenangkan. Kalau sebuah gereja menyampaikan yang menyenangkan, menggiurkan, enggak beda sama motivator. Gitu ya. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, ingin orang datang ke gereja kita, gitu ya. Tunjukkan sikap hidup yang baik, sikap hidup yang disiplin, penuh kasih, penuh perhatian, tidak jadi batu sandungan, sehingga orang melihat ini benar-benar orang Kristen. Dan akhirnya dengan melihat kita jadi terang, mereka mau ikut bergabung.
Itu cara yang paling benar. Bukan pakai cara-cara marketing seperti di dunia usaha. Karena gereja bukan tempat usaha. Gereja itu tempat memperbaiki pola pikir yang rusak. Gereja itu wadah keselamatan Allah. Jadi kalau masuk gereja semakin merasa nyaman, semakin merasa enjoy hidup, tidak ada tantangan untuk berjuang, itu sebetulnya bukan gereja. Gitu ya. Jadi bedakan antara gereja yang benar dan yang tidak benar. Gereja yang benar Bapak Ibu tidak akan menghasut orang keluar, gitu ya, tidak akan. Menunjukkan kasih, menunjukkan belas kasihan, menunjukkan persaudaraan yang indah, itu bagus. Tetapi menghasut, jangan ke gereja itu, sesat. Nah, siapa hakimnya nunjuk sesat? Jangan ke gereja itu, tidak ada Tuhan. Jangan ke gereja itu, tidak benar. Ya. Banyak kan seperti itu. Jangan ke gereja itu gembalanya tidak podo kan sama pusat. Ada yang ngomong kayak gitu. Ini kan cara-cara tidak benar. Seperti Diotrephes. Gitu ya. Mendukung karya keselamatan berarti memahami teologi yang benar, serta turut serta mendukung dalam pengabarannya. Teologi yang benar dalam kekristenan adalah bersyukur atas anugerah Allah dan merespon anugerah dengan tepat seperti harapan pemberi anugerah. Bapak Ibu, kita bisa mengenal Allah di dalam nama Tuhan Yesus itu anugerah. Kita harus bersyukur. Dan cara bersyukur yang terbaik merubah sikap hidup, sikap hati, pola pikir seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Itulah gereja yang benar. Bukan malah hendak berubah. Bukan malah kalau beribadah atau ke gereja cuma selebrasi. Itu tidak benar. Gitu ya. Inilah ajaran yang benar. Sinergi antara Allah mau menyelamatkan manusia dan manusia mau diselamatkan, mau berubah. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Silakan dibaca. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gereja yang benar Bapak Ibu adalah gereja yang mengenal bahwa Allah mengasihi manusia. Sehingga Allah merelakan anaknya menjadi penebus umat manusia. Gereja yang benar tahu bahwa keselamatan inisiatif Allah, bukan usaha manusia. Gereja yang benar adalah gereja yang mengajarkan keselamatan inisiatif Allah. Dan anak sebagai pelaksana keselamatan, makanya disebut juru selamat. Gereja yang benar mengajarkan setiap orang untuk percaya karya keselamatan yang seperti ini. Di mana anak Allah mengorbankan dirinya menebus. Di mana anak Allah mendidik umatnya menjadi seperti dirinya. Tuhan Yesus kan ngomong, ikutilah teladanku. Kalau engkau mengasihi aku, kalau engkau percaya padaku, lakukan seperti yang aku perbuat. Kan Tuhan Yesus ngomong gitu. Bukan sekedar merasa cuman
sudah selamat. Ya, bukan sekedar merasa sudah selamat. Lalu selebrasi, nyanyi-nyanyi, sorak-sorai, tanpa perubahan. Itu gereja yang tidak benar. Gereja yang benar pasti menuntut seseorang percaya yang benar. Bukan cuma di otak, tetapi melakukan. Yohanes 3 ayat 16 kan ayat di bawahnya dikatakan, barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Tidak binasa yang dimaksud adalah ayat-ayat di bawahnya baca. Orang itu melangkah pada terang, meninggalkan gelap, hidup seperti Kristus, tidak seperti iblis, tidak seperti dunia. Kalau jemaat diajarkan yang benar seperti ini, itu baru namanya gereja yang benar. Dan gereja yang benar seperti ini, gitu ya, itu sulit Bapak Ibu. Menawarkan orang di luar sana untuk bergabung itu enggak mudah. Kenapa? Berat. Masuk aja, kok tambah angel, gitu. Malah komunitas-komunitas yang cuma nyanyi, sorak-sorai, hore-hore, percaya sekali selamat tetap selamat, itu lebih mudah cari jemaat. Gitu ya. Tapi kalau cara mereka menghasut, jangan ke sana. Berat, gak enak, di sini happy-happy, hore-hore. Itu enggak pas. Ya. Demikian juga kita. Kita enggak perlu menghasut orang seperti itu. Tunjukkan aja cara yang benar hidup seperti apa. Tunjukkan perbuatan kita. Memang enggak langsung noleh orang ditawari seperti itu kan, enggak langsung. Kalau ditawari langsung, ayo Bu ikut tempat kita, ayo Pak ikut tempat kita enak, nyaman, begini, begitu. Itu orang mikir kan, kesana enggak ya, gitu ya. Tetapi kalau kita menunjukkan melalui perbuatan itu enggak gampang. Enggak bisa sekali dua kali ketemu. Pasti melalui pergaulan. Iya ya, dulu si A ini dulu enggak begini loh, dablek, nakal. Tapi sekarang kok berubah ya? Kesambet apa dia? Ya gitu ya, baru orang mikir kan, baru orang mau ke sini. Tapi itulah penginjilan yang benar. Penginjilan yang benar enggak perlu menghasut. Wih, gua ajaran sesat, jangan ke sana. Apalagi sampai menjelekkan agama lain. Itu setan, itu nyembah setan. Wah, enggak benar Bapak Ibu. Enggak ada cara Tuhan mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi mendukung karya keselamatan berarti memahami teologi yang benar dan menghidupinya. Ya. Yang kedua, mendukung karya keselamatan berarti memahami etika moral yang baik dan benar serta melakukannya. Baik bagi manusia dan benar menurut Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Semoga engkau baik-baik saja, seperti jiwamu baik. Hidup dengan jiwa yang baik, berarti menjadi seperti yang Bapak inginkan, seperti Yesus. Tuntutan gitu ya, tuntutan Tuhan itu keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa berarti apa? Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak.
Keselamatan jiwa berarti pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu di jalur yang benar. Kita tidak akan pernah bisa berbuat baik, meskipun kita mengerti teologi gitu ya, tidak akan pernah berbuat baik jika jiwa kita juga tidak memilih yang baik. Banyak kan orang ngerti teologi begini begitu tapi ya jahat-jahat saja. Jadi Bapak Ibu, orang yang belajar firman Tuhan seharusnya memahami bagaimana beretika dan moral dengan baik. Sikap Tuhan Yesus, sikap murid-muridnya, itu menjadi teladan kita. Antara pikiran dan moral kadang-kadang tidak connect kan. Tidak connect kadang-kadang. Ngerti kebenaran tapi mulutnya rusak. Tetap menghakimi, tetap menghujat, tetap mencaci maki. Ini tidak tepat. Tetapi kalau kita benar-benar belajar untuk mengubah jiwa, ya kita harus punya kemauan, harus mau. Bukan cuma sekedar Yesus itu siapa, Roh Kudus itu siapa, bagaimana, bukan cuma sekedar itu, tetapi mau menghidupi enggak. Kalau sebuah gereja tidak memaksa, tidak mengingatkan gitu ya, dan memaksa jemaatnya untuk ayo ikuti apa yang difirmankan Tuhan, ini yang enggak pas. Tapi kebanyakan gereja tidak lakukan itu. Kenapa? Takut jemaatnya pergi. Kok banyak tuntutan ya gereja ini? Nah itu, enggak enak, enggak seneng. Seseorang yang memahami kebenaran seharusnya memiliki moral yang baik. Seharusnya. Saya katakan seharusnya. Kenapa? Karena apa yang dipelajari harus dia kenakan. Nah, saya pakai kata seharusnya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak melakukan seperti itu. Yang penting tahu. Yang penting ngerti. Tapi tidak ada upaya untuk berubah seperti yang diajarkan. Ini juga gereja yang tidak benar. Kalau tidak mengarahkan jemaat untuk itu. Tidak mendorong jemaat untuk itu. Gitu ya. Seseorang yang memahami kebenaran seharusnya memiliki moral yang baik dan tidak mendukung upaya jahat karena ambisi pribadi. Jegal menjegal, sabotase, menjelekkan orang lain, itu sikap dengki sebetulnya. Dengki. Tidak senang melihat orang senang, gitu. Tidak suka gereja lain rame. Dia berusaha menggembosi dengan cara iming-iming duit segala macam. Ini kan jahat. Gitu. Jangan pernah sekali-sekali ngajak jemaat gereja lain ke sini hanya dengan iming-iming yang tidak benar. Tunjukkan sikap kita, gitu ya, supaya mereka melihat perubahan kita, terang kita. Kalau mereka tanya kebenaran firman Tuhan, sampaikan. Kalau mereka berminat, silahkan hadir. Enggak masalah. Itu gereja yang benar. Tidak berambisi memenuhi gereja hanya dengan harapan persembahannya banyak. Ini ambisi pribadi kan? Sudah ambisi pribadi itu. Mungkin jemaat
tidak akan merasa itu. Tetapi godaan seorang gembala itu pasti ada itu. Gimana cara persembahan naik ya? Ya cari jemaat, kan gitu. Itu godaan Bapak Ibu. Itu godaan. Mungkin jemaat tidak merasakan karena tidak pegang uang persembahan kan, malah setor kan. Tetapi pendeta, apalagi kalau kas kolektor dipegang hamba Tuhannya, dipegang pendetanya atau ibu pendetanya, wah itu kerasa loh. Pasti ada keinginan untuk merebut jemaat itu ada. Nah ini tidak benar. Kenapa saya ngomong merebut jemaat segala macam? Ya karena ini cara yang tidak benar untuk berkomunitas. Dengan menggembosi pelayanan orang lain. Jangan menggembosi pelayanan orang lain. Biar orang itu melihat dan membandingkan sendiri. Jangan menggembosi pelayanan orang lain. Ya. Dan di gereja sendiri, gitu ya, jangan saling menjegal. Gitu ya. Ada kan gereja? Grupnya diaken ini, grupnya diaken itu, grupnya si A, grupnya si B. Ada kan? Ribut, jor-joran. Gitu ya. Ibu-ibu, jor-joran jambul dulu. Sekarang enggak ada kan? Dulu, jor-joran jambul. Ada ibu-ibu yang enggak pakai jambul. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ayo kita jadi keluarga yang erat, satu. Jangan ngegrup, ngegap. Golongan kaya, golongan miskin. Jangan. Tidak baik. Satu jadi satu, itu lebih baik. Ya. Bukan hanya salah satu sisi, ya, mendukung pelayanan itu baik bagi sesama, tetapi apa benar bagi Allah? Jika itu untuk mengembangkan ambisi pribadi pendeta, itu tidak tepat. Dalam memberikan support pelayanan, Anda juga harus melihat, gereja ini benar-benar melakukan karya Tuhan, atau ambisi pendeta, ambisi denominasi. Kalau persembahan itu untuk karya keselamatan, menyebarkan kebenaran, mendukung belas kasihan, diakonia segala macam. Anda jangan tawar, jangan pelit, jangan merasa sayang untuk menabur, berbagi. Tetapi kalau untuk ambisi pribadi, ambisi denominasi, itu salah loh. Anda tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak maksimal, gerejanya tambah besar, mobilnya ganti tambah mewah. Bukan tidak boleh beli mobil ya, tapi tambah mewah, bajunya tambah mewah, perabotnya tambah mewah. Bapak Ibu, Anda sedang menjerumuskan Pak Pendeta kalau seperti itu. Saya ngomong begini bukan berarti pendeta itu tidak boleh hidup semakin baik, boleh. Tetapi kan harus Anda lihat, pendeta itu kemaruk materialis apa tidak? Pekerjaan pelayanan tambah baik apa tidak? Kualitas ya. Jangan ngukurnya kuantitas. Sebab orang banyak terpesona sama khotbah kemakmuran. Ini malah tidak tepat.
Banyak orang menabur di gereja-gereja yang mengkhotbahkan kemakmuran. Kenapa? Karena iming-imingnya kamu menabur, kamu diganti 30, 60, 100 kali lipat. Ini malah menjerumuskan. Ya. Pendetanya menjerumuskan jemaat, jemaatnya menjerumuskan pendetanya. Itu yang disebut orang buta menuntun orang buta. Bapak Ibu, ayo, ini sudah zaman sudah berubah. Kita harus semakin cerdas. Ya. Kita jangan tertipu menjadi komunitas hanya karena ingin jemaatnya banyak, gerejanya penuh. Maka yang ditonjolkan bukan kebaikan, maka yang ditonjolkan bukan kebenaran, tetapi selebrasi. Ya, wah soundnya bagus, bukan enggak boleh punya sound bagus ya, tetapi jadi jor-joran, soundnya bagus, pemainnya prof semua, pemain musiknya prof semua. Ini komunitas yang tidak benar, ini gereja yang tidak benar. Yang ditekankan Yohanes tadi apa? Perbuatan baik, hidup yang baik, dan tidak menjegal sesamanya. Ya, tidak mensabotase pelayanan sesamanya. Itu jemaat yang baik, dan kita rindu mau jadi seperti itu. Kita tidak boleh menghakimi Bapak Ibu. Kita tahu yang buruk, yang jahat mana. Seperti khotbah hari ini, malam ini saya menyatakan, ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, tidak ada masalah. Saya tidak sebut orang, saya tidak menghakimi satu orang, satu sinode, satu gereja kan. Kita harus menunjukkan yang benar yang mana, yang salah yang mana, tapi jangan tunjuk orang, jangan tunjuk pribadi. Ya, kita tidak boleh menghakimi, tetapi kita harus menguji setiap roh. Termasuk di dalam komunitas sendiri. Uji setiap roh. Bapak Ibu harus menguji gairah saya apa. Kalau gairah saya kepingin kaya, kepingin ngetop, kepingin gereja ini penuh dengan cara yang aneh-aneh seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu harus menegur saya, harus ingatin saya. Dan saya pun akan menegur jemaat kalau sudah mengarah ke sana. Jangan ya, jangan sampai ngajak-ngajak jemaat gereja lain dengan cara yang kayak tadi, murahan banget. Hanya menawarkan seremonial yang meriah. Jangan. Jangan ada iming-iming itu. Apalagi memang tidak ada. Begitu masuk, waduh lagunya mati-mati tok. Ya, Anda kan menipu berarti. Ayo belajar yuk, tidak masalah. Kamu kok tambah pinter, kok tambah ngerti. Ayo belajar yuk, ayo tempat kita belajar, tidak masalah. Ngajak seperti itu. Habis masuk, mau kembali ke gerejanya silahkan. Cuma ngajak orang pinter, tidak ada masalah kan. Perkara dia mau pindah-pindah ya pindah sendiri karena melihat, oh kebenaran ada di tempat ini. Tapi jangan ngajak sesuatu yang tidak ada di tempat ini. Oh tuh, wah kita sukacita. Kan gitu. Pertanyaannya kan cuma satu, gereja itu apa dulu? Kalau kita memaknai gereja itu tempat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa, menyelamatkan pola pikir yang salah, gairah yang salah, maka orang itu siap dibentuk di tempat yang angker seperti ini. Iya kan? Tetapi kalau sedang nyanyi-nyanyi selebrasi gitu ya dia akan cari sesuai gairahnya. Dan itu pilihan Bapak Ibu, tidak bisa dipaksa.
kita harus bisa menguji setiap gairah. Apakah gairah ini benar apa salah? Ya, di dalam kita ini bukan ngomong tentang gereja lain, di dalam diri kita sendiri juga. Jangan ngajak orang membenci sesamanya. Yes, kan lapo teko, sing khotbah nggak jelas, istilahnya gitu. Jadwalnya siapa khotbah sekarang? Nggak usah datang, nggak enak. Jangan. Atau dalam banyak hal, ojo deket-deket ibu iku. Toksit. Jangan deket-deket bapak itu. Hindari gibah, ya. Hindari gibah Bapak Ibu. Jangan menjadi provokator perpecahan. Jadilah provokator persatuan. Kita tahu pendeta benar, tulus, serta mau, ya kita tahu pendeta benar dan tulus serta mau digembalakan, tetapi tidak mendukung karya keselamatan yang diembannya, itu juga tidak baik. Anda tahu gereja ini benar, gereja ini tulus menggembalakan, dan Anda siap digembalakan, tetapi Anda tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu juga tidak pas. Karena gereja ini juga lama-lama ambruk. Kenapa? Ya namanya pekerjaan Tuhan butuh biaya. Ya. Jangan lupakan itu. Karena tidak diwajibkan, tidak diharuskan, Anda lupa. Anda tidak memperhatikan, itu juga tidak tepat. Ya. Oh pendetanya benar, tidak tahu minta duit. Tetapi dirinya lupa, seharusnya mendukung pekerjaan Tuhan di tempat itu. Hanya karena pendetanya tidak pernah mengingatkan, tidak pernah mengintimidasi dengan belalang pelahap, lalu lupa memberi. Padahal pekerjaan Tuhan butuh ditopang, ini juga tidak benar. Ini membuktikan kedewasaan kita Bapak Ibu. Komunitas yang benar, yang sehat, dia punya rasa tanggung jawab untuk ikut menopang pekerjaan Tuhan. Komunitas yang benar, pendetanya nggak ngomong soal uang terus, tapi yang mengubah jiwa. Mendorong seseorang untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Tadi kan Yohanes ngomongnya seperti itu. Yang kamu lakukan baik anakku, kamu mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Di satu sisi, jangan ikuti yang jahat dengan menjelek-jelekkan orang lain. Penggembalaan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung jemaat. Operasional gereja dan misi butuh dukungan. Ya. Dan itu sesuatu yang baik. Rasul Yohanes tadi ngomong, itu sesuatu yang baik. Kita harus peka terhadap kebutuhan pelayanan. Jangan hanya menunggu pengumuman gereja, butuh ini, butuh itu, baru bergerak. Anda digerakkan Tuhan. Kalau setiap kali pendeta baru, gini lah, kadang-kadang pendeta ya kalau tidak mata duitan, itu tidak akan ngomong soal uang. Prinsipnya, apa yang ada, dia karyakan. Jadi kalau jemaat tidak punya kesadaran, karya Tuhan bisa diam. Kenapa? Enggak kolu ngomong, bahasa Jawa Timurnya itu. Banyak pendeta berani ngomong kan, Bapak Ibu kita akan mengadakan begini-begini, tabur, setor, silahkan kasih, kan gitu toh. Tetapi ada pendetanya juga enggak tega ngomong seperti itu, karena memang itu memang itu enggak tepat, gitu. Tapi masalahnya kalau diam, jemaat tidak punya kesadaran, pekerjaan Tuhan di tempat ini juga gak jalan. Gitu ya. Jadi ayo kita punya kepekaan yang sama.
Ya, harus punya kepekaan yang sama. Mari kita memperkarakan peran kita dalam jemaat, dalam komunitas. Ya. Mari kita memperkarakan peran kita masing-masing dalam jemaat. Dan ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ayo ikut ambil bagian. Jangan nunggu disemoni. Gitu ya. Apa disemoni? Dirasani, diaba-abai, atau apa. Pokoknya begitulah. Jangan nunggu itu, perkarakan Tuhan. Aku mau ikut dalam karya keselamatan. Apa yang aku bisa lakukan Tuhan? Doa itu. Selain memperbaiki diri, dan gerejaku butuh apa ya? Ini kan pelayanan bersama. Ini kan bukan pelayanan saya saja, bukan pelayanan Pak Tony saja, ini kan pelayanan kita semua. Ya. Membentuk komunitas atau jemaat yang baik dan benar, bukan hanya hal-hal di atas, bukan hanya hal-hal yang tadi saya katakan ya. Namun banyak hal dalam ayat-ayat firman Tuhan ya. Seperti misalnya berkomunitas kita harus mengenakan pikiran perasaan Kristus, mengosongkan ego kita. Jadi supaya tidak ribut Bapak Ibu, kalau itu tidak berdampak kekal, milikilah sikap untuk mengalah. Jangan otot-ototan. Mauku begini Pak, mauku begini. Alasannya ini Pak, alasannya itu. Paham ya? Nanti tidak ada kerukunan. Kalau menang-menangan ego itu nanti tidak bisa sepakat. Kita harus bisa mendahulukan kepentingan Tuhan dan mengenyampingkan kepentingan pribadi. Ya, Anda bisa baca itu di Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Tidak usah kita baca, Anda bisa baca di rumah. Ini kan ajakan Paulus kepada jemaat untuk sehati, bersatu, saling mengasihi, saling merendahkan diri, dan menopang. Inilah sikap hati yang Tuhan Yesus tampilkan. Ini karakter Allah. Kalau mau menang-menangan Bapak Ibu, Allah tidak akan berinisiatif menyelamatkan manusia. Karena yang salah manusia. Jadi Allah itu rendah hati loh. Kalau Allah, manusia yang salah, kosok aku yang harus berinisiatif memberi perdamaian. Nah ini kan tidak bubar kita, tidak selamat semua kalau tidak ada kerendahan hati. Tapi Allah ini baik. Dia berinisiatif memberikan keselamatan kepada manusia melalui putranya. Inisiatif Allah. Kalau kita mau sempurna seperti Allah, kita harus punya kerendahan hati yang sama. Harus mampu mengosongkan ego kita. Mengosongkan kepentingan diri sendiri. Demi kepentingan bersama. Kepentingan Tuhan. Komunitas yang bisa seperti ini itu komunitas yang baik, itu komunitas yang sehat. Tapi kalau menang-menangan, kuat-kuatan, itu ya, itu bahaya. Akhirnya gereja pecah gara-gara seperti itu. Tidak ada kerendahan hati. Komunitas yang baik pasti kompak dalam kebaikan. Kompak dalam mengejar kebenaran. Saling menopang dan mendukung. Komunitas yang saling menjatuhkan, memojokkan, dan terpecah bukanlah komunitas yang baik dan sehat. Itu sebabnya hindarilah hal-hal yang seperti tadi. Kita harus semakin dewasa Bapak Ibu. Ya.
masing-masing harus berpikir gitu loh. Kalau pilihan A, usulnya Bapak A, usul ide B, usulnya Bapak B, ide C, gitu ya. Kita pertimbangkan yang mana yang baik, yang mana yang paling baik. Jangan karena, oh ini teman baikku, aku tak mendukung ini. Nah ini kan usulku, harus diterima. Usulnya orang lain meskipun kelihatannya lebih baik, ditolak. Ini kan nggak benar. Yang disebut mengosongkan diri itu loh. Kita masing-masing punya kehendak bebas. Rekan-rekan kita memilih A, karena usulku B, gitu ya, nggak diterima kan berarti, kan dia memilih A, karena usulku B, wis gak melok, konoi melaku dewe. Nah ini kan nggak pas. Dia nggak bisa merendahkan hati. Ayo cari kata sepakat, sebisa mungkin kompak, demi pekerjaan Tuhan, itulah komunitas yang sehat, komunitas yang baik. Gitu ya. Kompak itu baik, jika memang tujuannya baik dan caranya baik. Kompak baik Pak, tetapi keluyuran bersama, ya dugem bersama, ya tidak baik, kan gitu. Tapi kompak yang mau saling mendukung, mau melihat orang lain itu selamat, mau melihat orang lain dikuatkan, gitu ya. Mau melihat orang lain dapat mengerjakan yang dia rindukan, yang membuat dirinya semakin baik, wah itu kan bagus. Jangan menjatuhkan. Jangan sampai gereja ini pecah karena ambisi 1-2 orang. Jangan sampai gereja ini pecah, itu bukan berarti muncul gereja baru, belum tentu ya. Jangan sampai gereja ini pecah itu maksudnya apa? Saling membenci, ada gap, ada grup. Ya puji Tuhan gereja ini masih tidak terlalu besar, tidak besar, jadi lebih bersatu itu lebih mudah. Ayo dipupuk, ayo dipupuk. Saya berharap suatu saat gereja ini memiliki kelompok sel, ada kerinduan itu ya, sehingga saling memperhatikan itu bisa lebih baik. Terus kita punya diaken-diaken yang fokus memperhatikan apa yang dia rindukan, gitu ya. Apa yang gini. Ada pemerhati yang mau fokus di bidangnya, di bidang yang dia pegang, gitu ya. Pak, aku mau dukung kaum muda, aku mau dukung remaja. Ya, dia mau bayar harga di situ. Saya rindu ada orang-orang yang muncul seperti itu. Jadi enggak semua kembali ke gembala. Gembala ini cuma punya 2 tangan, 1 otak. Gitu ya. Apalagi gembala laki itu tidak multitasking. Iya kan? Kalau fokusnya teologi mengajar, ini sudah tidak bisa diotek-otek. Kalau berubah gitu ya, langsung fokusnya ke manajemen gereja, pasti tidak belajar, pasti tidak belajar. Anda tinggal mau yang mana gitu loh. Kita harus saling memperlengkapi gitu ya. Gembala yang fokus sama organisasi, manajemen gereja, ada, tetapi lihat cirinya, khotbahnya ya itu aja. Tidak ada pendalaman, tidak ada pengembangan, itu pasti. Belum lagi kalau gembalanya punya urusan sendiri, tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi seperti yang dikatakan rasul-rasul ya, saya tidak mau mimbar ini
amburadul. Pengajarannya sembrono. Saya ingin tetap memberikan yang terbaik melalui penggalian-penggalian firman Tuhan. Itu sebabnya saya rindu ada orang-orang yang mau bayar harga, berani ambil fokus, membesarkan bidangnya. Bidang yang aku terbeban di bidang ini, Pak. Aku tak jadi pemerhati, Pak. Aku tak jadi gembala muda, Pak. Aku tak memperhatikan kaum muda. Silakan. Saya senang dibantu. Kan cuma kita butuh koordinasi aja, supaya tidak jalan masing-masing. Tetapi gereja ini butuh banyak orang untuk memperhatikan bidang-bidang yang lain. Saya bersyukur sama Pak Tri yang mau fokus memperhatikan multimedia. Tapi kan bukan multimedia saja, gitu ya. Banyak hal yang lain yang perlu diperhatikan. Terutama jiwa-jiwa ini loh. Gitu ya. Mikirin enggak sekolah minggu, mikirin enggak pemuda remaja. Lama-lama habis itu. Yang besar kuliah, yang kecil SMP, gitu. Kecuali Anda beranak lagi. Ada sekolah minggu. Jangan berhenti beranak Bapak Ibu. Ya kan kita harus ada solusi Bapak Ibu. Ayo ikut memikirkan gitu, jangan mikiri dirinya sendiri terus. Ambil bagian. Gimana ya supaya rame, supaya ada orang yang ke sini. Setidaknya remaja banyak yang ke sini. Gitu ya. Saya rindu punya tim misi yang baik, bergairah dan rela memberitakan kebenaran. Ya puji Tuhan Pak Handoko sudah punya inisiatif. Ya, buat seminar Selatan, buat seminar, mau sebentar lagi seminar Jogja. Puji Tuhan. Tetapi sebetulnya bukan hanya Pak Handoko, yang lain juga harus punya passion, gairah. Aku mau ambil bagian di sini. Jangan malah ditinggal hilang. Gereja ini jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Dalam arti Anda sibuk urusan sendiri. Bukan nggak boleh ya, memang Anda harus bekerja. Tetapi punyalah, ini bagianku, aku tak fokus di sini Pak. Ayo sama-sama. Gereja ini bukan komunitas inklusif, ya. Gereja ini gereja ini bukan eksklusif ya. Gereja adalah komunitas inklusif, terbuka bagi siapapun. Gitu ya. Selama Anda mengajak orang datang ke sini untuk bertumbuh, merubah jiwa menjadi seperti Kristus, itu tidak salah. Caranya yang melalui hidup Anda dulu. Anda menawarkan ikut PA juga tidak masalah. Yang penting kan bukan merebut jemaat orang, gitu loh ya. Tidak harus jadi jemaat ini, tidak masalah. Tetapi kan Anda harus mulai bergerak, supaya orang banyak yang mengerti kebenaran. Gereja bukan eksklusif seperti kelompok geng motor gitu ya, motor gede gitu ya. Kalau tidak punya motor tidak bisa masuk, enggak kan? Kita terbuka kok. Gereja ini kan bengkel. Setiap orang yang perlu memperbaiki pola pikir, setiap orang yang tahu sakitnya jiwanya, silakan hadir. Kita belajar bersama, gitu ya. Gereja adalah kelompok yang terbuka, mau dan rela membagikan kasih dan kebenaran. Jadi gereja itu membagikan kasih dan kebenaran. Bukan membagikan sembako, bukan membagikan uang. Pak, sembako uang kan bentuk kasih. Betul, uang dan sembako bentuk kasih. Tetapi jangan punya embel-embel.
Itu baru kasih yang tulus. Kalau ada embel-embel, bagi sembako, bagi duit, ikut ke gerejaku ya, jadi jemaat ya. Itu bukan kasih Bapak Ibu. Itu jual beli, itu dagang. Ya. Gereja bukan kerajaan denominasi, apalagi kerajaan pribadi. Gereja adalah komunitas, gitu ya, orang yang mau selamat, sehingga jelas tidak diperlukan lagi jegal-menjegal. Mau selamat kok malah jegal-jegalan, tidak perlu. Kalau Anda mau selamat, jiwa Anda sehat, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang tidak sehat untuk menjangkau jiwa, tidak akan. Menjangkau jiwa dengan iming-iming sembako, dengan iming-iming duit, itu kan enggak sehat. Membuat orang berdagang, membuat orang apa? Matre kan. Malah ngajarin yang enggak benar kan. Jadi tidak bisa cara itu. Menjegal gereja lain dengan seperti itu, enggak boleh. Ya. Yang diperlukan adalah kekompakan dalam kasih. Kekompakan dalam kasih. Kekompakan dalam hal-hal yang benar. Orang melihat luar biasa ya. Mereka berbagi kasih dengan tulus tanpa embel-embel, tanpa niat jahat, menjatuhkan kelompok lain, menjatuhkan orang lain. Ini komunitas yang baik. Mari kita bentuk komunitas itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu komunitas yang luar biasa. Amin. Yang kita butuhkan kualitas, bukan kuantitas. Tetapi tidak menutup kuantitas. Kalau memang orang tertarik dengan kualitas yang baik, ayo silakan datang. Kalau tidak mau, tidak masalah. Murid Tuhan itu tetap 12, maksimal 70. Kalau nggak saya dengar 500, terakhir sekitar 500. Tetapi tidak pernah 5.000. Padahal dia memberi makan kepada 5.000 orang. Tetapi sampai akhir hayatnya muridnya maksimal 500. Itu yang saya baca dari literatur-literatur. 12 itu tim inti, 70 itu murid-murid yang tersebar. Gitu ya. 500 itu ya mungkin pengikut penggembira dan itu, tapi tidak pernah lebih dari itu. Tidak ada masalah. Yang penting murid yang dimuridkan ini benar-benar jadi orang benar, gitu ya. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.